Nah ini teman-teman, di sekitar JPO Pinisi sudah cukup teduh ya teman-teman. Banyak pohon tabebuya yang sudah rindang. Kita masih terus mengarah ke selatan teman-teman. Saya sendiri cukup penasaran teman-teman, makanya saya pagi-pagi ingin fokus ke arah selatan dari JPO Pinisi teman-teman. Apa yang mau dilihat? Semoga teman-teman nggak bosan ya mengikuti vlog dari Rudat FM. Parkir sepeda di Jalan Jenderal Sudirman teman-teman, dipergunakan, ada yang menggunakan teman-teman. Artinya apa yang dibangun, diadakan oleh pemerintah daerah cukup bermanfaat ya teman-teman. Nah, saya terus mengarah ke perempatan Karet ya teman-teman. Yang ke kiri adalah ke Jalan Profesor Dr. Satrio atau Kuningan ya, ke Kuningan. Dan yang ke kanan adalah ke Tanah Abang, Jalan Kiai Haji Mas Mansur teman-teman ya, yang sudah direvitalisasi juga beberapa waktu lalu pada tahun 2022 untuk jalur pedestriannya. Sudah cantik ya teman-teman di area Karet dan TPU Karet ke arah Tanah Abang. Nah ini saya berada di perempatannya teman-teman ya, perempatan Karet. Yang ke kiri adalah untuk Dr. Satrio. Cukup padat teman-teman yang mengakses kantor ya teman-teman. Nah seperti ini, cukup apresiatif saya menghargai mereka yang berjalan kaki, rela meninggalkan kendaraan pribadi di park ride, barangkali di park and ride atau di rumah di garasinya, lalu menggunakan kendaraan umum berlanjut dengan berjalan kaki tentu saja ya teman-teman. Nah ini suasana di sekitar perempatan Karet ya teman-teman. Masih penasaran apa yang mau saya lihat? Nah ini teman-teman. Yang ingin saya lihat adalah ini. Kebetulan tadi saya akses melalui KAI Komuter, jadi tidak melewati area ini. Maka saya berjalan kaki dari KAI Sudirman, stasiun Sudirman menuju ke perempatan Karet. Apa yang dilihat? Nah ini di depan saya, A+. Maaf, bukan A+, maksud saya Plus Jakarta dan Kota Kolaborasi. Apa maksudnya? Ini adalah city branding yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta pada masa Bapak Anies Baswedan ya, memimpin Jakarta. Ada beberapa hal yang bisa saya lihat. Nah, di atas adalah ada tanda plus ya, plus ada semacam segitiga yang mengarah ke barat daya ya, ke kiri ya. Ini menunjukkan wilayah Jakarta yang berada di administratif di Jakarta yang ada 5, pusat, barat, utara, timur, selatan, dan tentu saja Kepulauan Seribu. Nah, tulisan Jakartanya berbeda-beda ya teman-teman. A-nya lain-lain loh, ada 3 A. Namun A-nya semuanya bentuknya beda-beda. Ada yang A seperti yang ini, ada yang di tengah seperti itu, ada yang di ujung juga seperti itu. Jadi beda-beda ya. Nah tentu saja Kota Kolaborasi ini yang menjadi visi utamanya. Ini adalah city branding dari Kota Jakarta ya teman-teman. Jadi kota yang menghimpun semua potensi dalam pembangunan Jakarta. Jadi pembangunan itu bukan monopoli pemerintah, bukan monopoli juga si A si B sebagai pemimpin tentu saja, tapi harusnya melibatkan semua komponen masyarakat dari pemerintahan, non-government, NGO, atau lembaga swadaya, ormas,
kemudian warga masyarakat, intinya melibatkan semua hal ya. Karena tentu saja yang anak-anak bangsa yang pandai, pintar itu tentu saja banyak ya. Cuma kalau tidak diorganisasi atau difasilitasi oleh pemerintah, ya tentu saja tim mereka tidak akan terpakai ya. Nah, buktinya apa? Setahu saya, city branding Jakarta sebagai kota kolaborasi ini tidak semata dibangun oleh Pemprov DKI ya teman-teman. Nah, ini salah satunya. Yang membuat ini ada tentu saja sepertinya sponsornya adalah Indonesia Power, salah satu badan usaha ya teman-teman. Di tempat lain juga ada, saya lihat di Pantai Maju ada juga city branding yang seperti ini, yang menurut saya sangat bagus ya, menunjukkan kota global ya, kekinian ya kalau menurut saya. Pertama dari logo dan tulisan, juga pemilihan kata ya, kota kolaborasi. Simple, mudah diingat, punya daya dorong kalau saya lihat ya untuk menggerakkan semua potensi, dan bercita rasa global tentu saja teman-teman. Semoga city branding ini tidak dirubah ya, sehingga mendorong masyarakat untuk selalu berkolaborasi dalam membangun kota. Tidak hanya tugas pemerintah untuk membangun, tapi seluruh warga masyarakat. Nah, ini yang ingin saya lihat. Mudah-mudahan sih tidak dicopot dan tidak digusur oleh perubahan kepemimpinan ya teman-teman. Saya juga akan cek ke bagian lain apakah masih ada atau tidak, karena ada beberapa spot yang sudah terpasang. Saya khawatir dalam beberapa bulan saja perubahan kepemimpinan semuanya berubah gitu, khawatirnya seperti itu. Padahal tidak semuanya harus berubah. Hal-hal baik tentu saja harus dipertahankan. Kita akan cek ke tempat lain ya teman-teman setelah ini. Terima kasih ya teman-teman untuk kesediaan mengikuti vlog saya dari sekitar KAI Sudirman hingga stasiun Karet, perempatan Karet. Hanya ingin melihat city branding ini masih ada atau tidak. Karena tentu saja slogan Jakartanya kalau tidak salah sudah berubah ya. Kemarin sempat kontroversi terutama di laman informasi tentang Jakarta di Instagram. Slogan mengenai DKI, mengenai pembangunan atau visi gubernur yang menyebut maju kotanya, bahagia warganya, ini sudah diganti ya, sehubungan perubahan PJ gubernur menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Ya, soal rasa sih memang, namun tidak hanya soal rasa, tapi tentu saja berpengaruh kepada implementasi di lapangan. Itu yang penting ya. Jangan sampai cita rasa yang sudah berbeda lalu kemana-mana ya. Hal-hal baik menjadi hilang, berubah menjadi merusak dan destruktif gitu ya. Hasil karya yang sebelumnya jangan dinafikan dan jangan juga ditutup-tutupi ya teman-teman. Semoga ya. Saya sempat ikut berkomentar juga di salah satu laman Instagram Jakarta mengenai hal ini, dan lumayan reaksinya negatif teman-teman terhadap perubahan slogan visi gubernur. Tapi yang diduga awalnya adalah ingin berubah juga city branding yang ada di depan saya ini teman-teman. Tapi karena resistensi netizen yang cukup keras, syukurlah city brandingnya juga kabarnya tidak dirubah, hanya visi gubernur yang dirubah dari maju kotanya, bahagia warganya menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Whatever, silakan saja. Yang penting city branding yang sudah bagus, semoga tidak seketika langsung dirubah ya teman-teman. Nah ini teman-teman, city branding Jakarta plus Jakarta kota kolaborasi ya, yang berada di Kota Tua, Batavia Kota Tua. Nah semuanya ada rasa kolaborasinya. Salah satunya adalah Transjakarta ya, kolaborasi Transjakarta dengan Pemprov DKI Jakarta yang membuat city branding di sekitar stasiun Jakarta Kota ini. Mudah-mudahan tidak diganti ya teman-teman, tetap dipakai sebagai city branding yang sudah sangat baik saya rasa. Ini suasana kota Batavia Kota Tua teman-teman, hari Rabu 21 Desember 2022. Sangat ramai teman-teman.
banyak family ya, terutama mama dan putra-putranya, anak-anak teman-teman. Keberhasilan dari Pemprov DKI Jakarta dalam revitalisasi yaitu bisa menarik peminat dari warga dan sekitar Jabodetabek ya teman-teman, yang datang ke Kota Jakarta, salah satunya berkunjung ke Batavia Kota Tua hasil revitalisasi. Dan semoga saja Batavia Kota Tua tetap terawat, terpelihara dalam pengertian kebersihan dan bebas dari PKL ya teman-teman. Itu yang kemarin sempat viral juga, Batavia Kota Tua diokupasi oleh PKL yang kalau memang tidak dijaga ya pasti akan masuk ke area ini teman-teman ya. Agak prihatin juga kalau memang penurunan standar yang seharusnya bebas PKL menjadi kembali diokupasi oleh PKL seperti masa-masa sebelumnya sebelum revitalisasi. Baik teman-teman, kita hanya ingin melihat saat ini ya, kunjungan saat ini adalah melihat Jakarta Kota Kolaborasi sebagai city branding Jakarta di stasiun Jakarta Kota atau di Batavia Kota Tua, yang sebelumnya ini adalah Jalan Lada ya teman-teman, yang dikonversi menjadi jalur pedestrian. Banyak yang berfoto di ikon city branding Jakarta teman-teman. Jadi sayang kalau ya city branding yang sudah melekat di hati warga dan mendorong warga untuk ikut berkolaborasi menjaga kebersihan diganti begitu saja menjadi city branding yang lain yang tidak eye catching, tidak menggerakkan dan tidak familiar di mata warga ya teman-teman. Plus Jakarta Kota Kolaborasi.